Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan analisis saya dampak COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dampak negatifnya terlebih dahulu terdapat empat. Yang pertama, penurunan aktivitas ekonomi. Pembatasan sosial dan protokol kesehatan berakibat pada penutupan usaha, pemutusan hubungan kerja, dan penurunan daya beli masyarakat. Hal ini menyebabkan kontraksi di berbagai sektor, seperti pariwisata, transportasi, manufaktur, dan perdagangan. Selanjutnya ada terganggu rantai pasokan. Gangguan logistik dan transportasi di internasional menyebabkan terhambatnya pasokan bahan baku dan produk akhir, sehingga memicu inflasi dan kenaikan harga barang. Selanjutnya ada penurunan investasi. Ketidakpastian ekonomi dan kekhawatiran investor menyebabkan penurunan investasi, baik domestik maupun asing. Dan terakhir ada peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran. Penurunan pendapatan dan hilangnya pekerjaan menyebabkan peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran. Dan selanjutnya ada dampak positif. Dampak positif dari pertumbuhan ekonomi pada zaman COVID-19 yaitu ada pergeseran ke ekonomi digital. Pandemi mendorong akselerasi transformasi digital di berbagai sektor, seperti perdagangan elektronik, edukasi online, dan telemedicine. Selanjutnya ada munculnya peluang baru. Munculnya kebutuhan baru di masa pandemi seperti alat kesehatan, produk kebersihan, dan layanan online. Membuka peluang baru bagi sektor-sektor tertentu. Yang ketiga ada peningkatan kesadaran terhadap kesehatan. Pandemi meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penjaga kesehatan dan kebersihan yang dapat mendorong industri terkait. Dan yang terakhir ada pemanfaatan teknologi untuk peningkatan efisiensi. Pandemi mendorong adopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasi dan mengurangi biaya, seperti otomasi dan kecerdasan buatan. Saran saya untuk menghadapi dampak COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yang pertama ada dari pemerintah sendiri. Pemerintah perlu memperkuat program pemulihan ekonomi dan sosial, termasuk bantuan sosial, insentif pajak, dan pelatihan kerja. Terus ada mendorong transformasi digital dan ekonomi kreatif. Dan juga pemerintah perlu memperkuat kerjasama internasional untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Selain pemerintah, pelaku usaha juga harus beradaptasi dengan situasi baru dengan memanfaatkan teknologi dan strategi bisnis yang inovatif. Dan terakhir tentunya dari masyarakatnya sendiri perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya protokol kesehatan dan menjaga kebersihan, serta mendukung program vaksinisasi. Kesimpulannya, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dampak negatifnya terasa di berbagai sektor, namun di sisi lain, pandemi juga membuka peluang baru dan mendorong transformasi digital. Untuk menghadapi dampak tersebut, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan strategi yang tepat dan kerjasama yang solid, Indonesia diharapkan dapat melewati masa krisis ini dan kembali bangkit menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.